tetap harus ada pendidikan budi pekerti. Dan otoritas negara harus hadir secara penuh untuk mengindonesiakan orang Indonesia. Jadi jangan sepotong seperti ini. Karena apa? Dosen kontrak itu berarti untuk next time semua akan dilimpahkan kepada perguruan tinggi itu yang suruh bayar. Duitnya dari mana? Duit makau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyapa khusus terima kasih kepada sahabat saya Herman Batin Mangku yang sudah hadir dan kami sepakat untuk pakai tajak hari ini. Padahal kami tidak pernah bicara tapi hati kami terpaut. Ya, yang kedua pada Mas Hari Wardoyo. Perdebatan pendidikan ini sudah dimulai sama beliau dengan saya 2 tahun yang lalu. Saya masih pegang catatannya. Beliau pernah bilang sertifikasi sudah ada, dana bos sudah ada, segala sudah ada, duitnya banyak. Kok masih gini-gini aja? Gimana kalau dicabut 2 tahun yang lalu itu Mas Hari Wardoyo. WA-nya masih tak simpen Mas, WA-nya itu. WA-nya masih tak simpen itu. Soal sampean menggugat dana bos, dana sertifikasi dan lain juga. Kemudian sore ini biasa kalau Mas Hari Wardoyo kalau nggak menjadi penggugat itu karena di Mahabharata itu Kresna gugat itu ya ini. Saya tidak setuju sepenuhnya dikatakan orang Indonesia itu bodoh. Enggak sepenuhnya. Guru Indonesia juga bodoh, enggak sepenuhnya. Karena yang bicara satu orang, pembanding yang lain tidak ada. Hasil penelitian juga bisa saja tidak signifikan. Karena apa? Berbeda melihat sudut pandang dari segala pandang adalah hak manusia untuk berbeda. Jadi menurut saya kita tidak harus terhanyut bahwa kita seperti apa yang dicapkan itu. Itu enggak juga. Walaupun prosentase banyak benarnya barangkali besar. Nah itu bahasa filsafat itu memang. Kemudian apa yang dikatakan Profesor Bujang juga ada beberapa catatan yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh orang Indonesia. Cuma ada sebenarnya yang terluput dari kita. Konsistensi itu yang luput dari kita. Hari Wardoyo menjadi seperti ini kan dia karena konsisten sebagai Hari Wardoyo. Bujang Rahman seperti ini kan karena dia konsisten sebagai Bujang Rahman. Andi Hakim juga begitu konsisten dari ketemu sekian puluh tahun yang lalu nyalon wali kota sampai sekarang ya memang seperti itu konsisten. Saya ingin menunjukkan ketidakkonsistenan itu. Mohon maaf Pak Hakim, saya berani bertaruh. 2024 kurikulum merdeka akan bubar. Diganti lagi. Iya, ganti lagi. Saya ingin tunjukkan bagaimana perubahan-perubahan ketidakkonsistenan itu. Dulu kurikulum tahun 60-an itu namanya kurikulum Pancawardhana. Tahun 66 dianggap berbau PKI. Bungkar. Pakai macam-macam lagi. Kurikulum sekolah pembangunan. Masih ingat barangkali SMA 10 itu dulu SMPP namanya. Bongkar lagi. Sekarang kurikulum merdeka itu belum merdeka.
belum merdeka, mau bongkar lagi itu. Yakin saya. Itu yang tingkat awang-awang. Oke, saya ingin sekarang kita melihat ke bawah. Sebelum saya masuk ke ruangan ini, beberapa minggu yang lalu dihubungi Mas Gino, saya melakukan penelitian kecil ke Bandar Lampung ini saja. Ke Bandar Lampung ini. Saya lakukan penelitian kecil. Jadi ini yang bicara fakta. Fakta lapangan. Konsentrasi saya ada beberapa hal. Yang pertama, kita sebenarnya dalam tanda petik ada penipuan terselubung. Kalau saya boleh menggunakan bahasa itu, barangkali tidak terlalu tepat. Ada penggeseran makna antara guru ASN dengan guru non ASN menjadi P3K. P3K itu kan kontrak. Guru yang dikontrak, yang mikir dia akan selalu menyenangkan yang memberi kontrak. Dan hebatnya kondisi hari ini loh ini, kondisi hari ini SMA saja, SMA negeri di Bandar Lampung ini guru negerinya tinggi 40%. Rata. Ada yang cuma 43%. Semuanya guru swasta. Honorer yang diberi gelar baru non ASN. Oh biar gagah. Biar gagah Mas Heri. Kalau ASN kan enggak kok. Non ASN. Kalau honor enggak perlu diomong. Berapa caranya? 900.000 per bulan. Benar Mas? Iya. Guru SMA itu. Kurang 100.000. Yang penting ada jutanya. Ya. US dollar gitu ya. Ini Mas Hari 2 tahun yang lalu menggugat bos. Saya hitung Mas Hari. Bos itu. Satu siswa anak SMA itu mestinya memerlukan berapa dana mereka. Per tahun 7,5 juta. Per tahun. 7,5 juta. Dari pakaian, seragamnya, and so on-nya itu bukan primer ya, bukan kebutuhan primer, tidak termasuk makan minumnya. 7,5 juta. Dana bos bisa mengcover cuma 1,5 juta rupiah per orang. Siapa yang mau membebani? Belum bicara itu Pak, belum. Nanti Pak, nanti ke situ Pak. Nanti ada bos untuk bos itu namanya Pak. Nah itu Pak Batin Mangku itu yang tahu itu bos untuk bos. Ya. Kemudian dari situ, jadi kalau kita preteli yang kata Mas Heri mutunya tadi itu, nah ini dari sini sumbernya itu. Dari situ kita lihat ada katanya bosda, bos daerah. Ternyata bos daerah itu bukan berupa uang meluncur ke daerah, ke sekolah. Tapi berupa pembangunan sarana dan prasarana. Yang sekolah nggak perlu tahu siapa jadi pimpronya. Jadi kalau dulu ada bantuan sekolah, proyek sekolah, itu diganti bajunya. Kalau dulu bajunya putih kasih baju batik, bajunya bos. Sisanya diberikan kepada masyarakat. Suruh nyari. Maka adalah yang namanya dana komite sekolah. Komite sekolah. Nah, komite sekolah ini sama dengan selimutan kain sarung. Ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Semua pegawai non ASN harus di-cover oleh dana komite. Saya setuju-setuju saja kalau memang mau cara begini, nggak apa-apa, asal konsekuen. Karena apa? Di 2035 saya
untuk Bandung saja, belum nasional itu. 2035 tidak ada lagi guru ASN. Belum nasional, case tadi kecil. Berarti pendidikan ini akan dilepas oleh negara secara perlahan-lahan diberikan kepada masyarakat. Secara perlahan-lahan itu. Nah, cantiknya permainan itu, kalau saya menggunakan punyanya Pak Bujang, kalau ini tesisnya Pak Bujang. Kalau ada masalah, mana itu? SD. Oh, itu punya Kota Madya. Saya nggak ngikut itu. Kata orang provinsi kan. Begitu terus dan terus. Tesis itu yang digunakan. Gurunya kurang. Nah itu urusan Kota Madya itu katanya. Kalau guru SD, guru SMP. Lebih parah lagi itu. SMA lah terus. Pusat juga begitu. Pertanyaan ini saya membenarkan tesisnya Hariwardoyo. Bagaimana mau berkualitas. Kalau beban pendidikan akan beralih seperti itu. Pertanyaan saya di mana peran pemerintah? Saya masih rekaman Mas Menteri yang dengan menggebu-gebu menjelaskan guru P3K. Tapi kan itu yang di luarnya yang dijelaskan. Yang esensi P3K-nya tidak dijelaskan. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, komite sekolah hari ini itu adalah tameng pengaman pemerintah yang paling. Uang nggak bisa dibagi. Kenapa? Uang komitenya belum lunas. Waktu ditanya sama ketua komite, saya nggak nyuruh ke orang bayar. Nah itu seperti itu. Nah sekarang di mana letak regulasi itu? Itu bicara SD, SMP. Perguruan tinggi. Wah ini lebih gemblung lagi. Sekarang perguruan tinggi negeri itu adalah kapal keruk. Kapal. Perguruan tinggi negeri. Mengapa saya mengatakan kapal keruk itu? Sama dia. Dosen tidak ada yang diangkat sejak 10 tahun yang lalu. Tidak ada yang diangkat. Yang ada dosen kontrak. Bukan non ASN, dia nggak mau dia sebut non ASN. Dosen kontrak. Untung Pak Bujang nggak jadi rektor. Kalau jadi rektor saya yang demo pertama kali soal dosen kontrak ini. Karena apa? Dosen kontrak itu berarti untuk next time semua akan dilimpahkan kepada perguruan tinggi itu yang suruh bayar. Duitnya dari mana? Duit makau. Banyak yang terima mahasiswa. Akhirnya kapal keruk. Semua diangkat. Saya nggak perlu nyebut, ada dosen sahabat saya mengatakan begini, gimana saya ini Bro? Kenapa? Selama ini saya ngajar 50 mahasiswa. Saya bisa ikutin betul mahasiswa itu. Dari tugas individual, diikuti. Sekarang 150. Bagaimana saya harus ngajarnya itu? Coba bayangkan. Nah ini next time juga akan begitu. Justru akan lebih cepat di perguruan tinggi itu menjadi non ASN-nya duluan daripada yang lain. Cuman diam-diam saja. Karena diam untuk tidak nyaman itu paling senang sekarang. Diam untuk tidak nyaman itu paling senang sekarang. Karena kalau yang sering banyak omong seperti saya, ya duluan sekali untuk tidak disukai. Itu siap-siap saja. Nah, oleh karena itu menurut saya sependapat menggarisbawahi keduanya bahwa kita mestinya kembali pendidikan kita mengindonesiakan orang Indonesia. Jadi bukan cuma apa yang dikatakan Prof. Bujang tadi. Justru kita
Kita naikkan lagi ke tingkat aras yang lebih tinggi adalah mengindonesiakan orang Indonesia. Pendidikan ini setinggi apapun, jangan tinggalkan keindonesiaan. Peraturan-peraturan yang kita pakai, kita kadang-kadang tidak sadar peraturan itu membuat persoalan baru di kemudian hari. Nggak usah jauh-jauh, kilas balik zaman saya tahun 60-an. Saya produk tahun 60-an, SR Sekolah Rakyat. Orang tua saya dulu, kalau mau pagi-pagi, mau nyuruh saya belajar, pagi bawahnya itu dikasih air hangat. Kaki saya harus masuk di sana. Saya mengerjakan tugas atau mengerjakan hitungan, sampai air itu dingin. Oh kalau sekarang nggak bisa itu. Itu pelanggaran KDRT. Tapi saya berpikir kalau saya nggak digituin, barangkali saya nggak profesor. Nah, ini yang kita, bukan berarti itu pendidikan terbaik, nyeksa anak, bukan. Tapi maksud saya, ayo kita kembalikan ke kita mengindonesiakan orang Indonesia. Dia tetap orang Indonesia, yang dia tetap santun, walaupun dia harus berhadapan dengan kompetisi sebanyak apapun. Sebenarnya orang Indonesia sudah banyak yang pinter loh Mas Hari. Termasuk Mas Hari itu orang pinter. Cuman kadang-kadang Mas Hari nggak sadar bahwa dirinya itu pinter gitu. Mas Hari Wardoyo itu pinter. Yang menganggap pinter itu paling tidak saya. Profesor lagi. Dan layak disebut profesor. Nah ini persoalan-persoalan. Nah sebentar saya potong Prof. Jadi mengindonesiakan orang Indonesia itu apa kalau artinya kultur pendidikan lebih banyak porsi orang tua, warna orang tua, atau lebih kepada tanggung jawab negara, lebih kemana? Itu yang baru mau saya omongkan. Nah itu kan pinternya Mas Hari Wardoyo membaca pikiran saya. Nah ya jadi komputer. Justru kita kan punya Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Ki Hajar Dewantara itu mengindonesiakan orang Indonesia. Di sana tetap harus ada persaingan, tetap harus ada pendidikan budi pekerti. Dan otoritas negara harus hadir secara penuh untuk mengindonesiakan orang Indonesia. Jadi jangan sepotong seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Roadmap pendidikan kita harus jelas. Capaian-capaian yang akan kita capai harus jelas. Kita tidak bisa meninggalkan pendidikan orang tua, tapi tidak juga sepenuhnya orang tua menjadi otoritas pendidikannya yang tinggi. Seperti sekarang, coba bisa dibayangkan orang nggak ikut pendidikan sholat. Ya di Sumbawa dituntut oleh orang tuanya suruh bayar 50 juta. Ini peran orang tua atau itu nampak sekali bahwa negara tidak hadir di sana. Negara tidak hadir. Justru mestinya negara yang hadir di situ. Justru saya telepon sama teman kepolisian, kenapa kok tidak pakai hukum yang distinction opinion yang lain. Nah ini hal-hal yang seperti itu. Jadi menurut saya kita perlu penataan ulang kembali, roadmap kita harus jelas, orang-orang pintar di Indonesia ini banyak, tapi berserak bagaimana itu direkonstruksi kembali secara benar. Saya kira orang-orang seperti Hari Wardoyo lah yang ikut memikirkan merekonstruksi bangsa ini dengan konsep-konsep pendidikan yang ke depan. Saya kira itu, saya meninggalkan kuisen buat Mas Hari. Ya, terima kasih Prof. Saya nyambung kenapa kita harus kembali ke nilai-nilai yang dulu dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Dunia itu kan terus mengalami kocok ulang ya, disrupsi. Salah satunya karena hadirnya teknologi artificial intelligence. Semua pekerjaan diambil alih oleh AI, kecuali dua, matematika dan bahasa. Dulu
Anak-anak SD belajar tentang belajar menulis, mengarang, lalu belajar juga bercakap-cakap. Itu sesuatu yang mungkin akan banyak berguna ketika mereka dewasa. Itu pun sudah hilang, belum lagi budi pekerti. Budi pekerti ini apakah masih relevan dalam zaman yang bergerak sangat cepat ini? Ya ini pertanyaan untuk Flur aja.